kepikiran nggak sih sebenarnya gimana perjalanan seorang investor itu? Hari ini kita bakal coba memetakan rutenya, mulai dari langkah-langkah aman pertama sampai masuk ke arena trading yang penuh tantangan. Yuk kita mulai. Nah, kita mulai dari sini ya, dari sebuah kebenaran yang paling mendasar. Banyak orang mikir musuh utama mereka itu ya pasar yang naik turun. Padahal kenyataannya, pertempuran terbesar itu justru terjadi di dalam kepala kita sendiri. Paham soal ini aja, itu udah kunci segalanya. Oke, bagian pertama, memilih medan pertempuran. Sebelum kita menaruh uang sepeser pun, kita harus tahu dulu permainan apa yang mau kita mainkan. Ini mau lari maraton atau lari sprint nih? Pilihan ini bakal menentukan segalanya. Jadi, ini dia pertanyaan kuncinya. Anda ini tipe yang mana? Tim kura-kura yang pelan-pelan membangun kekayaan tapi pasti, atau tim roket yang mau manfaatin pergerakan pasar secepat mungkin untuk ambil untung? Dua-duanya ada potensinya, tapi cara mainnya beda banget. Nah, inilah yang namanya pelabuhan aman, tempat kebanyakan investor mulai berlayar. Aset seperti deposito bank atau emas fisik emang nggak bakal bikin Anda kaya mendadak ya, tapi mereka ngasih sesuatu yang jauh lebih penting di awal, stabilitas. Anggap aja ini kolam latihan renang, sebelum kita benar-benar nyebur ke lautan lepas. Lanjut ke bagian kedua, permainan batin. Oke, pelabuhan aman udah kita tinggalin, sekarang kita masuk ke arena yang sesungguhnya. Di sini, grafik dan angka bukan lagi lawan utama kita. Musuh terbesar Anda, seperti yang kita bahas di awal tadi, adalah diri Anda sendiri. Pernah nggak abis rugi, rasanya tuh pengen langsung balas dendam ke pasar? Nah, itu yang namanya revenge trading. Ini bahaya banget loh. Benar-benar jebakan emosional di mana logika kita mati total dan semua keputusan cuma didasarin sama amarah. Ini bisa jadi siklus yang ngancurin portofolio Anda kalau nggak segera diputus. Terus gimana cara membangun benteng mental itu? Coba deh lihat 4 pilar ini, catat emosi Anda di jurnal biar sadar polanya, buat rencana trading yang jelas sebelum masuk pasar, pasang stop loss untuk batasi kerugian maksimal, dan latih pikiran biar tetap tenang. Intinya bukan jadi robot tanpa perasaan, tapi jadi jenderal yang pinter ngelola pasukannya, yaitu emosi kita. Bagian ketiga, strategi untuk arena. Oke, pikiran udah mulai bisa dikontrol, sekarang kita butuh playbook, butuh strategi. Strategi yang jelas inilah yang ngebedain trading sama judi. Serius, tanpa rencana kita itu cuma lagi lempar dadu aja, berharap untung. Coba bayangin deh, pasar lagi nanjak kencang banget. Apa yang Anda lakuin? Ikut arusnya, berharap trennya lanjut, atau malah ngelawan arus, nebak kalau pasar bakal segera berbalik arah? Jawaban Anda atas pertanyaan ini, itu nunjukin filosofi trading Anda yang paling dasar. Slide ini ngejelasin perbedaannya dengan gamblang. Breakout trading itu intinya ngikutin momentum, persis kayak peselancar yang nungguin ombak gede. Sebaliknya mean reversion itu justru bertaruh harga bakal balik lagi ke rata-ratanya, kayak pendulum. Dua-duanya bisa berhasil kok, tapi kuncinya adalah kita harus tahu kapan harus pakai strategi yang mana, di kondisi pasar apa, dan apa aja risikonya. Iya, tapi strategi secanggih apapun nggak akan ada gunanya kalau kita nggak punya alat yang pas buat ngejalaninnya kan? Platform yang andal itu udah kayak senjata kita di arena ini. Tapi, selain strategi dan eksekusi, ada satu hal lagi nih yang membedakan trader amatir dari yang pro. Cara mereka ngukur resiko. Masuk bagian keempat, cara para profesional melihat resiko. Kita udah ngomongin emosi, udah ngomongin strategi. Sekarang, yuk kita intip gimana caranya para pemain besar mencoba mengukur sesuatu yang kayaknya nggak bisa diukur, risiko itu sendiri. Gimana caranya mereka mengubah rasa takut jadi sebuah angka? Nah, mereka ini pakai alat namanya Value at Risk atau disingkat VAR. Gampangnya gini deh, anggap aja VAR ini kayak alarm kebakaran. Tujuannya itu buat ngasih tahu kita, hey, dalam kondisi pasar normal, kerugian paling gede yang mungkin kamu alami itu segini loh. Jadi ini semacam usaha untuk ngasih angka ke sesuatu yang nggak pasti. Misalnya ya kalau ada perusahaan yang bilang VAR harian mereka $1 juta dengan probabilitas 5%. Itu artinya apa? Artinya ada kemungkinan 5% atau kira-kira sekali dalam 20 hari perdagangan mereka bisa rugi $1 juta atau bahkan lebih. Angka ini penting banget buat mereka. Ini yang ngebantu mereka nentuin berapa banyak modal cadangan yang harus disiapin buat jaga-jaga kalau hari buruk itu datang. Tapi ada masalah gedenya.
Seperti kata investor kawakan David Einhorn, VAR itu ibarat kantung udara yang berfungsi sepanjang waktu, kecuali pas Anda lagi kecelakaan mobil. Maksudnya, VAR itu cuma ngasih tahu kemungkinan kecelakaan itu terjadi, tapi dia nggak ngasih tahu sama sekali bakal separah apa kerusakannya kalau kecelakaan itu beneran terjadi. Pada akhirnya ya, mau itu milih aset yang aman sampai pakai metrik resiko yang rumit, semuanya itu balik lagi ke satu hal, penguasaan diri. Perjalanan seorang investor sejati itu ternyata bukan tentang menaklukkan pasar, tapi tentang menaklukkan diri sendiri. Jadi pertanyaannya sekarang buat Anda, bagaimana Anda akan memenangkan pertempuran di dalam diri Anda sendiri